Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Dikorbankan untuk Kita, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 11 ayat 49 dan 50. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita cukup familiar atau cukup akrab dengan teriakan-teriakan seperti ini. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Saat Susi Susanti bertanding bulu tangkis menghadapi musuhnya, fansnya meneriakkan nama negara kita. Waktu lifter atau atlet angkat berat Eko Yulianto meraih medali emas, lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Yang menang seorang Susi dan seorang Eko, tetapi yang disanjung seluruh bangsa Indonesia. Atau kalau kita mendengar komentator bulu tangkis yang mengatakan Kevin dan Gideon menewaskan Denmark dengan rubber set. Yang kalah itu pasangan ganda putra Denmark. Tapi seperti mereka itu telah mengalahkan negara Denmark. Pars pro toto, sebagian untuk semuanya. Itulah maksudnya. Imam besar Kayafas berpikiran seperti yang baru saja saya katakan. Katanya kepada orang-orang Farisi, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Saudara-saudari terkasih, cara berpikir Kayafas itu sedikit banyak bernuansa sama dengan gaya bahasa untuk mengungkapkan suatu bagian untuk keseluruhan. Lebih baik Yesus yang dikorbankan dari bangsanya dibinasakan. Hal itu dikatakan Kayafas setelah mendengar keluh kesah orang-orang Farisi yang demikian. Apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Mereka takut kalau Yesus sungguh dijadikan raja oleh orang banyak. Dan demikian akan dikatakan kalau bangsa Israel akan memberontak kepada imperium kekaisaran Roma. Kegelisahan mereka tentu cukup beralasan. Namun, imam besar Kayafas menemukan solusinya. Orang itu tentu cukup beralasan. Namun, imam besar Kayafas menemukan solusinya. Orang itu dikorbankan saja. Mengapa repot-repot memikirkan hal yang memusingkan seperti itu? Namun, menarik apa yang menjadi catatan penginjil Yohanes, bahwa apa yang dikatakan Kayafas itu bukanlah berasal dari dirinya sendiri, melainkan sebagai imam besar tahun itu ia bernubuat
bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mereka memastikan bahwa Yesus harus dibunuh. Saudara-saudari terkasih, orang-orang Farisi memang anti Yesus. Mereka tidak suka Yesus dikagumi, didengarkan, dan disanjung oleh orang-orang Yahudi kebanyakan. Orang-orang ini bahkan bukan hanya meminta dukungan mahkamah agama, tetapi juga bersekongkol dengan ahli-ahli Taurat dan bahkan dengan kaum Saduki yang dalam hal tertentu mereka berseberangan pandangan. Tidak cuma itu, mereka juga menggandeng kaum Herodian untuk memusuhi Yesus. Pada intinya, mereka bersepakat untuk melenyapkan Yesus agar dia tidak menjadi penghambat bagi peran serta dan kewibawaan mereka yang selama ini dirasakan amat berguna bagi kedudukan mereka. Mereka sendiri sudah tidak suka dengan Yesus. Lalu nubuatan Kayafas, imam besar, memberikan dukungan. Maka semakin mantaplah niatan mereka untuk menghabisi Yesus. Mereka tahu akan hukum yang melarang orang membunuh orang yang tidak berdosa. Tetapi mereka memastikan kalau Yesus sudah menghujat Allah dan menyamakan dirinya dengan Allah. Menurut hukum Taurat, orang seperti itu harus dirajam dan dilempari dengan batu. Namun masalahnya, mereka tidak hanya berhadapan dengan Yesus saja, melainkan mereka harus menghadapi orang banyak yang sudah menganggap Yesus sebagai nabi yang memberikan suasana menyejukkan, memberikan harapan akan masa depan. Yesus telah membangkitkan semangat hidup mereka yang selama ini disisihkan, yang disingkirkan, yang dibuang dari pergaulan umum. Yesus itulah sosok yang ditunggu dan dinantikan oleh orang kebanyakan dari masyarakat Yahudi. Saudara-saudari terkasih, kalau orang sudah punya niat jahat, maka dia akan berusaha mewujudkan niatnya itu apapun caranya. Tambahan pula, mereka memiliki kecemasan kalau Yesus itu betul-betul dijadikan raja untuk orang-orang Yahudi. Hal itu akan menimbulkan gejolak politik di negeri yang dijajah oleh kekaisaran Roma ini. Orang ini harus dihentikan sepak terjangnya. Dia harus dilenyapkan agar tidak menjadi duri dalam daging. Begitulah kira-kira apa yang ada dalam benak mereka. Apa yang disuguhkan dan ditampilkan oleh Tuhan Yesus adalah hal-hal yang baik, hal yang mendatangkan sukacita, hal yang membangkitkan semangat untuk hidup lebih layak dan sempurna. Ia mengajarkan suatu tantangan hidup yang bercinta kasih dan berbelas kasih serta penuh kemurahan. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita yang percaya kepadanya. Karena alasan baik itu, dia malahan menjadi sasaran tembak orang-orang yang tidak menyukainya. Kita pun akan mengalami perlakuan yang sama seperti Yesus oleh mereka yang tidak suka akan cara hidup kita yang meneladan Kristus Yesus.
orang Kristen harus terus berbuat baik, sekalipun mungkin dimusuhi juga. Apakah aku digentarkan oleh orang-orang yang tidak suka padaku karena aku pengikut Yesus? Apakah aku terus berbuat baik sekalipun ada penolakan di mana-mana? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus dikorbankan untuk keselamatan bangsanya dan juga kami. Alasannya karena Dia mengajarkan kasih dan kebajikan. Bantulah kami untuk setia kepadanya sekalipun kami dibenci. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.